Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Netflix sebagai Hiburan di Tengah Pandemi COVID-19. Proposal ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Milana Hanifah. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ajeng Tina Mulyana, SPD MPD, selaku dosen pendidikan bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal penelitian ini. Yang pertama, daftar isi dari proposal penelitian saya adalah bab 1, pendahuluan, dan bab 2, tinjauan pustaka. Proposal ini hanya berisi 2 bab saja. Di bab 1, yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan teoritis, lalu yang terakhir ada sistematika penulisan dari penelitian ini. Lalu selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang pertama-tama berisi landasan teori. Teori yang saya gunakan yaitu teori uses and gratification dan teori ekologi media. Lalu terdapat landasan konsep. Landasan konsepnya adalah profil dari Netflix yang saya teliti. Terdiri dari pengertian Netflix, sejarah perusahaan Netflix, ekspansi Netflix ke Indonesia, lalu ada pengertian dari aplikasi streaming film digital. Lalu ada definisi video on demand dan perilaku masyarakat memanfaatkan Netflix selama pandemi. Lalu saya juga melampirkan penelitian terdahulu. Terdapat 2 penelitian, yaitu penelitian pertama dan penelitian kedua. Pertama-tama dalam bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya yaitu karena merebaknya virus COVID-19 di seluruh dunia ini yang menyebabkan masyarakat sebagian besar dilarang sama sekali tidak diperbolehkan untuk berkerumun atau berkumpul dalam jumlah besar di suatu tempat yang sama. Permasalahan ini, wabah ini berimbas pada ditutupnya berbagai fasilitas hiburan yang terdiri dari pusat perbelanjaan, supermarket, konser musik, tempat wisata, dan salah satunya adalah bioskop. Namun, dengan adanya aplikasi Netflix yang sudah muncul beberapa tahun belakangan ini, masyarakat bisa memanfaatkan layanan streaming film tersebut untuk menonton berbagai tayangan hiburan dari rumah. Nggak harus dari rumah sih, bisa di mana aja dan kapan saja. Namun, aplikasi ini sangatlah efektif bagi kita untuk menonton film dari rumah ketika masih ada pandemi di luar dan ditutupnya bioskop. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan layanan streaming Netflix sebagai hiburan di tengah pandemi COVID-19. Lalu, selanjutnya terdapat batasan masalah. Batasan masalah yang saya batasi, yang saya fokuskan di penelitian ini adalah penggunaan atau pemanfaatan layanan streaming film Netflix di tengah pandemi COVID-19. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan layanan streaming Netflix oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya adalah untuk memberikan pengalaman, bisa juga pengetahuan, lalu wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang penyiaran yang saya tekuni di kampus tentang penggunaan layanan streaming Netflix yang sedang digemari oleh banyak orang atau masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dia menjadi pengganti bioskop yang ditutup selama adanya PSBB kala itu. Lalu, ada manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya adalah mengetahui bagaimana peran layanan streaming ini, layanan streaming Netflix, dengan yang berisi berbagai film, serial, ada juga reality show dan hiburan-hiburan lainnya di dalamnya yang dapat menambah hiburan masyarakat yang diharuskan untuk di rumah aja, stay at home selama pandemi virus corona ini masih merajalela di bumi, dan juga menggambarkan bagaimana dunia digital ini sekarang memiliki peran yang penting loh buat kehidupan manusia. Nah, lalu
terdapat sistematika penulisan dari laporan penelitian saya nanti. Yang pertama, terdiri dari 5 bab maksud saya. Ada bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metodologi penelitian. Selanjutnya terdapat bab 4 yang berisi pembahasan, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan sarannya. Yang pertama-tama yaitu bab 1 pendahuluannya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. Lalu tinjauan pustakanya berisi teori-teori yang akan saya gunakan, kerangka teoritisnya, tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang memiliki hubungan atau berkaitan dengan tema penelitian yang saya ambil. Lalu terdapat bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah berisi paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitiannya, jenis penelitiannya seperti apa, bahan penelitiannya apa, terus ada teknik pengumpulan data, bagaimana saya mengumpulkan data-data untuk penelitian, lalu teknik analisis data, yaitu bagaimana saya menganalisis data-data yang saya kumpulkan untuk saya teliti, dan juga terdapat waktu dan lokasi penelitian. Lalu terdapat bab 4, yaitu pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian yang saya teliti. Terus terdapat juga hasil pengujian data berdasarkan metode dan analisis yang digunakan, serta pembahasan atau analisis data. Selanjutnya yang terakhir ada bab 5, yaitu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan dan saran ini berisi simpulan dari analisis yang telah dilakukan dalam bab 4 dan hasil dari penelitian. Saran berisikan masukan dan rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan juga. Selanjutnya, ini, bab 2. Bab 2 ini dari proposal penelitian saya ini berisi landasan teori, landasan konsep, dan penelitian terdahulu. Teori yang saya gunakan adalah teori uses and gratification, dan juga teori ekologi media. Selanjutnya terdapat landasan konsep, yaitu profil Netflix yang terdiri dari definisi Netflix sendiri, sejarah perusahaan, ekspansi Netflix ke Indonesia, terus ada juga aplikasi streaming film digital, ada juga definisi video on demand, lalu terakhir perilaku masyarakat memanfaatkan Netflix selama pandemi. Terus dalam penelitian terdahulu, saya mengambil 2 penelitian yang berasal dari jurnal. Penelitian yang dilakukan pertama yang saya ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Feni Alistia Hasan dari Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2017. Jurnal ini berjudul Analysis Willingness to Subscribe, yang ditelaah pada layanan video on demand Netflix. Lalu yang kedua, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Desi Budi Utami dari Stikom LSPR tahun 2019 berjudul Mengenal Indonesia Melalui Netflix Original Movie. Lalu saya akan menjelaskan tentang teori uses and gratification. Nah, jadi saya mengambilkan 2 teori uses and gratification dan teori ekologi media. Yang pertama, teori uses and gratification ini berasumsi bahwa komunikasi itu, khususnya juga media massa, tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kalayaknya. Jadi, inti dari teori uses and gratification ini adalah khalayak menggunakan media massa itu berdasarkan motif-motif tertentu sesuai dengan keinginan mereka. Lalu, dalam teori ini juga media dianggap berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi, maka motif khalayak pun akan terpenuhi. Selanjutnya, terdapat teori ekologi media. Jadi, teori ekologi media ini memandang bahwa media-media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia. Selain itu juga mempengaruhi perasaan manusia, emosinya, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi yang baru. Lalu teori ini juga berfokus pada perilaku manusia yang tidak bisa dijauhkan dari pengaruh teknologi. Selanjutnya juga kita berpindah lagi ke landasan konsep. Saya mengambil objek penelitiannya yaitu Netflix. Bagaimana pemanfaatan aplikasi Netflix ini di tengah pandemi COVID-19.
Jadi Netflix sendiri ini merupakan layanan streaming ya, di mana kita harus bayar, di mana penggunanya ini kita sebagai pengguna yang sudah membayar dapat menonton berbagai acara televisi dan film yang diproduksi oleh berbagai production house atau juga diproduksi oleh Netflix itu sendiri. Jadi kita bisa nonton film yang ada di dalam aplikasi Netflix itu di mana saja dan kapan saja menggunakan gadget atau gawai yang dapat dikoneksikan maksud saya dengan jaringan internet. Gadget-gadgetnya tuh kayak smartphone, laptop, smart TV, bisa juga PS4 atau PS5 yang sudah bisa terkoneksi ke internet dan gadget lainnya. Keunggulan yang didapat dari media streaming berbayar yaitu Netflix ini adalah dia ini bebas iklan. Jadi selama kita menonton, misalnya filmnya 2 jam atau 3 jam, atau kita nonton serial drama selama 20 episode, itu nggak ada iklannya sama sekali. Jadi aplikasi ini memungkinkan pelanggan juga untuk selain bebas iklan, dia itu menggunakan tayangan filmnya dengan sistem video on demand atau VOD. Nah, yang menarik adalah sistem VOD ini gimana ya? Jadi nggak beda jauh dengan peminjaman video rental. Kita tuh bisa mengontrol sendiri dan memilih sendiri tayangan apa yang ingin kita tonton. Namun, selain VOD ini memanfaatkan media digital tadi sebagai wadahnya gitu. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi saya dalam video ini. Saya meminta maaf jika saya ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.